dari buruh, serikat buruh, ada kawan-kawan mahasiswa juga yang melaksanakan unjuk rasa, penyampaian pendapat, satu di kantor gubernur. Pelaksanaan penyampaian pendapat di kantor gubernur berjalan kondusif. Kemudian ada rencana penyampaian pendapat juga di Gerahadi. Namun penyampaian pendapat di Gerahadi ini dilakukan ada yang menyusup. Yang kami identifikasi di sini ada beberapa elemen yang terkait dengan anarko, yang kemudian tidak ada proses penyampaian pendapat karena kawan-kawan mahasiswa juga kemudian membatasi diri. Upaya-upaya untuk melakukan pengerusakan sudah nyata di depan mata, sehingga kemudian kita lakukan tindakan pendorongan dan pembubaran serta pencerai-beraian yang berlangsung sehingga jam kurang lebih 18.30 sampai jam 19.00. Dalam pengamanan aksi unjuk rasa kemarin ada elemen anak-anak sekolah baik tingkat menengah sampai ke tingkat menengah pertama sampai tingkat menengah atas. Yang ketika kita dalamin, substansi dari penyampaian pendapat tidak diketahui. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kemarin kita ada mengamankan hampir kurang lebih sekitar 200 orang. Pada saat pelaksanaan upaya pembubaran atau pendorongan massa, penjalan massa yang ada di Gerahadi pun ada kemudian dilakukan upaya penangkapan. Yang kemudian kita amankan di kantor gubernur bersama-sama dengan kawan-kawan dari Ditreskrimum Polda Jatim, yang kemudian kawan-kawan yang bisa diamankan ini dibawa ke Polda Jatim untuk pendataan dan proses lebih lanjut. Total kemarin yang diamankan di Polrestabes, termasuk ada beberapa yang dari Gerahadi, itu totalnya ada sekitar 253. Ya. Dengan rincian dewasa ada 46 orang, kategori anak-anak itu ada 207 orang. Dia anak-anak usia berapa? 14, 15, 16, 17, sampai 18 tahun. Kawan-kawan ini diamankan dari sekitar Gedung Gerahadi, DPR, Balai Kota, dan kantor gubernur. Para penyusup, perusuh yang kemarin ini mengakibatkan berbagai kerugian material. Antara lain ada 2 unit kendaraan yang terbakar, ya. Ada pospol yang dirusak, antara lain itu. Dari 253 yang diamankan di sini, kemudian dilakukan identifikasi proses lebih lanjut berdasarkan hasil dokumentasi, yang kemudian ada 22 orang yang kita tetapkan sebagai tersangka dan akan diproses lebih lanjut terkait dengan penegakan hukum. Dari 22 orang ini, 2 kita limpahkan ke Ditreskrimum Polda Jatim. Para tersangka ini terdiri dari ada 5 orang dewasa dan 17 orang anak-anak. Untuk proses terhadap anak-anak
tetap kami mengedepankan asas praduga tidak bersalah, perlindungan demi kepentingan anak-anak. Kami pun tunduk terhadap hukum formil yang ada di sistem peradilan pidana anak. Barang bukti yang sejauh ini kita dapat, jadi perusuh ini ya ada yang melengkapi diri dengan 3 buah bom molotov, ada tas berisi batu dan tongkat kayu, ya. Ada 1 unit mobil lalu lintas yang dirusak, kemudian 2 unit mobil dinas subdit 3 Jatan Ras, ada 1 buah senjata tajam jenis parang dengan sarung. Jadi kalau ada yang bertanya bahwa ini masa pengunjuk rasa, ini bukan, ini perusuh. Oleh karena itu, penegakan hukum tegas kita lakukan terhadap siapapun dia yang melakukan aksi rusuh ini. Sekali lagi, masa yang kita amankan di sini ini berangsur-angsur sudah akan kita pulangkan juga, total 231. Ya. Jadi dari 22 tadi saya sampaikan, ada 2 yang kita limpahkan ke Polda Jatim, 20 kita proses di sini. Ada pelaku anak-anak, tetap kami menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah, mengutamakan prioritas hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi nanti kalau ada orang tua yang anaknya kami proses, tidak usah khawatir, ya. Kami akan mengedepankan prinsip diversi ini. Nah, tolong nanti putra-putranya tolong dibekali, dikasih tahu, ya. Ayo mari kita sama-sama jaga situasi di Jawa Timur secara umum, di Surabaya secara khusus. Kalau mau menyampaikan pendapat, sampaikan pendapat secara bertanggung jawab dan elegan. Jangan niatnya mau buat rusuh. Kalau buat rusuh, sekali lagi kami tidak segan-segan, kami tidak akan mundur untuk melakukan penindakan dan penegakan hukum. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengingatkan kita semua, Kota Surabaya masih pandemi COVID. Kita lagi mempercepat upaya pengendalian COVID sehingga roda ekonomi bisa berputar secara optimal. Ayo mari, dulur-dulur, konco-konco, apa lagi? Area-area Surabaya, ayo, rekan-rekan. Tretan. Oh, Tretan. nah itulah. Ya itulah tretan. Ya, ayo kita mari sama-sama kita berkolaborasi. Saya pikir itu kawan-kawan